pada sesi video pembelajaran mata kuliah Perencanaan Unit Kerja. Pada kesempatan ini, dipaparkan hasil proyek berbasis masalah, PBL, dengan topik Perencanaan Unit Kerja, Redesain Ruang Rekam Medis berbasis Ergonomi dan Standar K3. Presentasi ini bertujuan menguraikan proses perencanaan dan rekomendasi desain strategis di fasilitas pelayanan kesehatan. Identifikasi masalah. Bagian ini bertujuan untuk menetapkan urgensi dan latar belakang proyek redesign. Fakta lapangan, RSX belum memiliki ruang unit kerja rekam medis yang ideal. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian standar fasilitas yang perlu diatasi. Keluhan petugas mengeluhkan kelelahan lokal berupa nyeri, kaku pada bagian punggung dan bahu, mata kering, serta penurunan konsentrasi kerja. Keluhan ini adalah indikator subjektif adanya risiko ergonomi. Nyeri punggung, bahu sering terkait dengan postur kerja yang buruk, meja, kursi tidak pas, dan mata kering, penurunan konsentrasi terkait dengan faktor fisik lingkungan seperti pencahayaan atau suhu. Penyebab dugaan, keluhan diduga disebabkan oleh ruang kerja unit rekam medis yang kurang ergonomis. Hipotesis awal ini mengarahkan fokus redesign pada aspek ergonomi. Tujuan perencanaan, mendesain ulang ruang sesuai standar K3, terutama aspek ergonomi dan aspek fisik. Analisis ergonomi, pembuktian ketidaksesuaian. Bagian ini berfungsi sebagai pembuktian ilmiah bahwa masalah kelelahan yang dialami petugas berasal dari perabot kerja mereka. Metode analisis dilakukan pengukuran antropometri petugas, dimensi tubuh manusia, dan dibandingkan dengan dimensi meja dan kursi lama. Dalam ergonomi, pengukuran antropometri adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa desain lingkungan kerja, kursi, meja, sesuai dengan dimensi tubuh mayoritas penggunanya, mencegah postur canggung dan cedera muskuloskeletal. Kesimpulan, tidak ada kesesuaian antara perabot lama dengan antropometri petugas rekam medis RS. X. Detail ketidaksesuaian, tinggi alas duduk, dimensi antropometri, tinggi poplitil 48,5 cm, sedangkan dimensi perabot lama 50 cm. Selisih ini membuat kaki petugas tidak menapak sempurna atau lutut tertekan, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan nyeri. Panjang alas duduk, dimensi antropometri, pantat ke poplitil 42 cm, sedangkan dimensi perabot lama 45 cm. Alas duduk yang terlalu panjang menekan pembuluh darah di bawah lutut, mengganggu sirkulasi dan menyebabkan rasa kaku, nyeri. Perencanaan ergonomi baru, meja dan kursi. Bagian ini menyajikan solusi konkret untuk mengatasi ketidaksesuaian yang ditemukan di poin 2. Prinsip, desain perabot baru disesuaikan agar sesuai dengan dimensi tubuh petugas guna mengurangi risiko kelelahan kerja. Perabot baru dirancang agar memungkinkan petugas bekerja dalam posisi netral dan nyaman, sehingga keluhan nyeri punggung dan bahu dapat diminimalisir. Dimensi kursi baru, tinggi alas duduk 50 cm, tinggi sandaran tangan 32 cm, dimensi alas duduk 45 x 46 cm, dimensi meja baru, tinggi meja 75 cm, panjang 120 cm, lebar 74 cm. Perhitungan luas ruang dan kapasitas bagian ini menentukan dimensi minimal ruangan agar petugas dapat bekerja dengan leluasa dan aman. Metode perhitungan luas prinsip kebutuhan. Total kebutuhan ruang adalah penjumlahan dari ruang meja, ruang kursi, dan ruang gerak. Perhitungan ini memastikan tidak ada kesempitan yang mengganggu mobilitas petugas atau menghambat prosedur darurat. Aspek K3, kebutuhan ruang meja dan kursi, dihitung berdasarkan dimensi perabot baru dan jumlah petugas, 4 unit. Ruang meja, 4,65 meter persegi. Ruang kursi, 0,83 meter persegi. Kebutuhan ruang gerak ditetapkan standar 4 meter persegi per orang. Total 16 meter persegi. Ruang gerak ini penting untuk pergerakan bebas, akses ke filing dokumen, dan jalur evakuasi. Hasil akhir,
Total kebutuhan minimal 21,48 meter persegi, dibulatkan menjadi 22 meter persegi. Dimensi ruang baru direkomendasikan panjang 7,33 meter dan lebar 3 meter. Perhitungan kebutuhan daya pendingin AC. Suhu ruangan wajib dikontrol karena memengaruhi kinerja petugas. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan kelelahan. Perhitungan BTU menggunakan rumus berdasarkan volume ruang baru dan jumlah orang. Hasilnya adalah 43.980 BTU hari. Rekomendasi teknis, kebutuhan 4,9 PK. Direkomendasikan minimal 2 unit AC dengan daya 2,5 PK. Memakai 2 unit lebih baik untuk distribusi dingin yang merata. Perencanaan ventilasi pasif, jendela. Masalah lama, ruangan hanya menggunakan AC tanpa ventilasi pasif. Ventilasi pasif, jendela, penting untuk sirkulasi udara alami dan sebagai cadangan jika AC rusak, mencegah sick building syndrome dan menjaga kualitas udara dalam ruangan. Standar K3, luas ventilasi pasif minimal adalah 15% dari luas lantai. Perhitungan luas jendela, 15% kali 22 meter persegi sama dengan 3,3 meter persegi. Rekomendasi teknis, direalisasikan menjadi 2 jendela dengan dimensi masing-masing 1 meter kali 1,65 meter. Perhitungan kebutuhan pencahayaan ruangan. Standar K3, pencahayaan minimal untuk ruang kerja adalah 200 lux. Pencahayaan yang kurang akan menyebabkan ketegangan mata, mata kering yang dikeluhkan, dan kelelahan visual, yang berujung pada penurunan konsentrasi. Formula, menggunakan metode lumen untuk menghitung jumlah lampu N yang dibutuhkan. Hasil dan rekomendasi teknis. Kebutuhan minimal jumlah lampu adalah 7 bohlam. Dengan asumsi per bohlam memiliki spesifikasi 14 watt 124 lumen per watt. Kesimpulan perencanaan unit kerja ini adalah adanya ketidaksesuaian ergonomi perabot yang terbukti memicu keluhan kelelahan petugas. Solusi perencanaan strategis menghasilkan desain ruang baru berdimensi 7,33 meter x 3 meter, minimal 22 meter persegi. Desain ini mewajibkan pengadaan perabot ergonomis baru serta pemenuhan standar K3 fisik, mencakup 2 unit AC 2,5 PK, 7 titik lampu, dan 2 jendela ventilasi pasif seluas 3,3 meter persegi. Saran utamanya adalah agar Rumah Sakit X memprioritaskan implementasi desain baru ini dan memastikan kesesuaian perabot dengan antropometri pekerja sebagai investasi strategis dalam keselamatan dan produktivitas.